mulai menggeluti dunia politik saat dirinya menjadi mahasiswa. Kritikan-kritikan pedas sering dilontarkannya kepada pemerintah. Karena pedasnya kritikan sang penerobos ini, membuat dirinya harus menginap di Hotel Prodeo selama 1 tahun lebih. Meski pernah merasakan udara Hotel Prodeo, Rizal Ramli yang dikenal sebagai tokoh yang konsisten mendukung ekonomi kerakyatan tetap berada di garda terdepan untuk membela rakyat yang tertindas. Meski dirinya berada di dalam pemerintahan, Rizal tetap kritis jika ada yang tidak beres dan tidak segan-segan turun ke jalan bersama para demonstran. Rizal bukanlah sosok yang haus akan jabatan. Hal ini terbukti ketika Presiden Soeharto di akhir masa jabatannya meminta Rizal untuk masuk di dalam kabinet. Rizal pun menolak. Kemudian, ketika Habibie menjadi presiden, sang lokomotif perubahan ini pun diminta untuk bergabung di dalam pemerintahan Presiden Habibie. Rizal kembali menolak karena menganggap Presiden Habibie masih kepanjangan tangan dari Orde Baru. Waktu Gus Dur mula-mula panggil saya, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua KPK. Gus, terima kasih. Tapi biasanya ketua KPK buat yang udah 60 tahunan, Gus. Saya masih 47 waktu itu. Ini Gus Dur telepon saya kalau saya udah 60 tahun. Ya, kalau Rizal ambil gila jabatan 47 tahun jadi ketua KPK, itu setaraf dengan presiden ketua DPR. Kemudian saya tolak, Gus Dur panggil saya lagi, Rizal, kamu saya angkat jadi dubes Amerika. Bilang, enggak lah Gus kayak Belanda aja gitu. Kenapa? Kalau yang kritis-kritis dikirim ke luar negeri, tugasnya cuma mau minum wine doang gitu. Terima kasih. Nah, akhirnya ketiga dia panggil Rizal Bulog. Ini kamu urus petani supaya seneng, kamu urus supaya harga nggak naik, baru saya terima. Itu pun dengan syarat, Gus hanya 1 tahun doang loh. Saya beresin, saya rapiin, nanti kalau udah saya mundur. Tapi belakangan di tengah jalan Gus Dur panggil saya, Rizal kamu jadi Menko ya, udah. Seterusnya kemudian jadi Menteri Keuangan dan sebagainya. SBY pun kan nawarin saya jadi Menteri Peneruskan, saya tolak. Lalu, apakah yang membuat tokoh yang dikenal sangat kritis ini menerima jabatan dari Presiden Jokowi? Jadi sekitar awal Agustus tahun lalu, saya ditelepon Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor. Di sana beliau minta agar saya bersedia jadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Saya pada waktu itu mengatakan, terima kasih Mas, tapi mohon maaf, saya tidak berminat. Karena forte saya, bidang saya itu adalah bidang makroekonomi. Presiden kemudian mengatakan, saya perlu orang yang mengerti masalah dan memiliki keberanian untuk berubah. Tapi waktu itu pun saya katakan terima kasih Mas. Saya pikir lebih bagus kalau saya calonkan orang lain. Tapi kemudian Pak Jokowi memang orangnya rendah hati. Dia mengatakan, Mas Rizal, yang minta tolong ini bukan hanya Presiden Jokowi. Saya siapa sih? Yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang pengen hidup lebih baik. Jadi mendengar kata-kata Presiden tersebut saya terenyuh. Akhirnya saya katakan, Mas, saya ambil tanggung jawab ini. 1 hari setelah dirinya dilantik, RR langsung mengkritik pembelian pesawat Garuda berbadan besar. Selain itu, Rizal Ramli dengan jurus Raja Wali ngepretnya membuat Rini Sumarno dan Sudirman Said menjadi gerah. Bahkan Wapres Yusuf Kala pun tak lepas dari kepretan Rizal. Meski dianggap gaduh oleh sekelompok orang yang terusik akan kepretan Rizal, justru sebagian masyarakat Indonesia mengapresiasi kepretannya karena dianggap membela rakyat. Ini republik didirikan buat kita semua, bukan buat orang-orang.
Jangan ada yang sok jago. Jadi saya minta kalau betul mau ya pemilik Wisesa minggu depan harus terima tim pengawal. Harus dihentikan sementara. Saya akan minta tim gabungan dari satu Menteri KLH Ibu Siti, anak buahnya Ibu Susi. Saya minta nanti pengawasan dari Kodam Lima Jaya kalau menolak pengawasan. Harapan yang baru muncul seolah terkubur kembali dengan dicopotnya sang Raja Wali dari pemerintahan Jokowi JK. Setelah dicopot, Rizal menerima keluhan dari masyarakat yang merasa tidak diperlakukan sebagai manusia. Korban gusuran di berbagai tempat langsung meminta Rizal Ramli untuk melihat secara langsung daerahnya yang digusur oleh Pemprov tanpa ganti rugi sepeser pun. Saat ini, sudah 40 organisasi dari berbagai elemen mendesak Rizal untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun, Rizal masih ingin mendengar lebih jauh lagi. Apakah masyarakat benar-benar menginginkan perubahan? Karena dimanapun Rizal Ramli berada, harus ada nilai tambahnya. Sesuatu yang baik pasti ada jalan.